Materi kita berikutnya tentang keamanan internet. Kerentanan internet, kelemahan atau dalam protokol komunikasi adalah masalah yang semakin rumit yang disebabkan oleh filosofi desain dan kebijakan untuk memecah data yang akan dikirim menjadi paket kecil yang dialamatkan secara individual dan diunduh pada elemen switching jaringan. Internet adalah jaringan paket. Setiap paket individu melewati jaringan tanpa rute yang telah ditentukan dan elemen penerima menggabungkan paket tersebut untuk menghasilkan pesan asli. Jaringan paket membutuhkan hubungan yang kuat antara elemen transmisi agar berhasil. Saat paket dibongkar, dikirim dan dipasang kembali, keamanan setiap paket dan elemen perantara transmisi harus dijamin. Dalam protokol dunia maya modern ini hanya tidak selalu terjadi. Pemindaian port telah menunjukkan bahwa beberapa pengguna telah berhasil menyusup, menembus, mengelabui, dan mencegah paket. Setiap server dan jaringan menggunakan dua protokol komunikasi utama, UDP dan TCP untuk mengidentifikasi layanan lapisan yang lebih tinggi. Layanan lapisan yang lebih tinggi pada klien menggunakan nomor port tertentu untuk meminta layanan dari server, dan setiap server menggunakan nomor port untuk mengidentifikasi layanan yang dibutuhkan oleh klien. Salah satu aturan utama protokol komunikasi yang aman di server adalah jangan pernah membiarkan port apapun terbuka jika tidak ada layanan yang berguna. Jika tidak ada layanan seperti itu, portnya tidak boleh dibiarkan terbuka. Bahkan jika layanan tersebut diberikan oleh server, portnya tidak boleh dibiarkan terbuka kecuali jika digunakan secara sah. Untuk memulai komunikasi antara klien dan server, klien menggunakan proses yang disebut jabat tangan 3 arah yang untuk melamatkan server melalui nomor port. Jika proses ini berhasil, membuat koneksi virtual TCP antara server dan klien yang diperlukan sebelum komunikasi apapun dapat dimulai. Proses dimulai dengan klien dan host mengirimkan segmen TCP dengan set flag tersinkronisasi. Segmen ini diterima oleh server atau host dengan kumpulan tanda valid yang diakui, dan host pertama merespon dengan segmen yang hanya memiliki kumpulan tanda ACK. Ketika server percaya bahwa klien memulai jabat tangan dan membiarkan pintu port terbuka untuk komunikasi tambahan, masalah soket setengah terbuka muncul. Penyusup dapat memasuki sistem selama port setengah terbuka tetap terbuka karena server masih dapat menerima jabat tangan 3 arah dari klien lain yang ingin berkomunikasi dengannya. Beberapa port yang setengah terbuka dapat merusak keamanan jaringan seperti TCP/IP dan UDP spoofing. Toko internet spoofing IP di mana alamat sumber IP dalam paket data diubah dan diganti dengan alamat yang salah, dan banjir SYN di mana server kewalahan dengan paket yang tidak asli yang dikirimkan kepadanya. Port sangat digunakan dalam komunikasi jaringan bersama dengan jabat tangan 3 arah tadi. Proses penyediaan layanan menggunakan port terkenal. Misalnya, proses sistem dan program dengan hak istilah sering menggunakan port 0 hingga 1023. Contoh aplikasi Zilog untuk pemindahan port, di mana pemindahan TCP Connect adalah jenis pemindahan TCP yang paling sederhana. Panggilan sistem Connect harus dikirim ke daftar port yang dipilih pada mesin target oleh host penyerang. Jika salah satu port ini mendengarkan panggilan sistem Connect akan berhasil, jika tidak, port tidak dapat dijangkau dan layanan tidak dapat diakses. Control port UDP, Internet Control Message Protocol, ICP, adalah satu dari sedikit kontrol UDP. Baik TCP maupun UDP memiliki kelemahan tambahan selain kelemahan nomor port yang biasa dapat digunakan dalam pemindaian port. Serangan nomor urut awal melibatkan penyadap percakapan, ada 2 atau lebih individu dan penyerang kemudian mendebak nomor urut berikutnya dalam percakapan. Serangan infrastruktur yang telah adalah tentang jenis presentasi di mana penyusup secara fisik memasuki infrastruktur sistem baik pada elemen transmisi atau pada tingkat saluran transmisi dan mengubah isi paket. Serangan DDoS adalah serangan yang biasa dikategorikan sebagai serangan pengguan karena hanya mengganggu layanan sistem. Serangan DDoS dapat menyebabkan kerusakan serius seperti merusak hard disk atau hanya menghabiskan seluruh memori sistem. Serangan smooth memanfaatkan hubungan kepercayaan yang rusak dengan menyombong alamat IP. Peretas mengirimkan banyak paket ping palsu dengan alamat IP korban sebagai alamat sumber. Ping kemudian diarahkan ke banyak subnet di jaringan. Subnet ini jaringan kecil yang independen seperti jaringan lokal. Jika semua subnet cocok dengan alamat korban, elemen korban menerima sejumlah besar permintaan dari alamat palsu dan mulai melakukan buffering pada paket-paket tersebut. Sebagian kecil dari daftar kerentanan infrastruktur yang diketahui telah berkaitan dengan oleh peretas untuk memastikan sistem dan menghancurkan, mengubah, dan memasukkan data asing ke dalamnya atau menonaktifkan sistem melalui pemindaian port dan DDoS. Selain itu, kerentanan baru ditemukan hampir setiap hari, baik oleh peretas menunjukkan klien mereka dengan mengungkap kerentanan atau oleh pengguna perangkat atau perangkat lunak baru. Keamanan sistem internet adalah
Istilah yang mengacu pada praktik dan teknologi yang digunakan untuk melindungi sistem, jaringan, dan data yang terhubung ke internet dari ancaman serangan atau kerentanannya. Ini ada komponen penting dalam menjaga kehandalan, kerahasiaan, dan kesediaan informasi dan layanan di internet. Kemana sistem internet ada pendekatan yang menyeluruh yang melibatkan komunikasi teknologi, kebijakan, dan praktik terbaik untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi di era digital yang terus berubah. Karena keamanan terus berkembang, upaya keamanan internet terus berkembang. Oleh karena itu sangat penting terus mengikuti perkembangan terbaru dalam keamanan internet dan menerapkan praktik keamanan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Untuk mengatur akses ke data atau sistem tertentu, manajemen hak aset digunakan. Autentikasi adalah komponennya. Untuk mencegah akses yang tidak sah, pengguna kata sandi yang kuat, dan praktik manajemen kata sandi yang aman sangat penting. Untuk rencana darurat yang menjelaskan apa yang dilakukan jika terjadi insiden keamanan yang serius, memastikan bahwa lunak dan aplikasi web yang digunakan aman dan tidak memiliki kerentanan yang dapat digunakan. Serangan terhadap internet, yaitu ada big bugs di internet form, itu Robert T. Morris Jr., seorang mahasiswa prasaja dan ilmu komputer di Cornell University menggunakan komputer MIT pada tanggal 2 November 8 merilis apa yang dianggap sebagai program eksperimental merefleksi diri dan menyebutkan diri. Program ini menyerang sejumlah besar komputer di MIT dan kemudian menyebar seluruh kampus menginfeksi komputer lain di seluruh negeri. Ada juga Melissa virus, di mana seorang programmer yaitu David Smith beri nama virusnya kepada seorang yaitu dengan Melissa. Virus ini menyebar melalui kombinasi program Microsoft Outlook dan Word menggunakan dokumen Word. Ada juga distributed denial of service tanggal 7 Februari 2000, sebulan setelah ketakutan akan bug Y2K dan penipuan anggota mulai menjadi kebenaran masalah tersebut. Dalam waktu 2 hari, MyPoBay melakukan serangan lagi membuat server di eBay, Amazon, Buy.com, dan yang lainnya. Serangan DDoS menggunakan jaringan terdiri dari komputer master yang mengarahkan serangan komputer yang kita sebut daemon yang digunakan oleh master sebagai perantara dalam serangan. Dalgalub bug virus dalam waktu 12 jam setelah dirilis terjadi di Amerika Utara, sistem komputer Senat S adalah satu korbannya. Ada Palm virus, bahwa penggunaan Palm OS tidak mengunduh aplikasi secara langsung dari web, tetapi menggunakan desktop sebelum sinkronisasi ke lapak. Oleh karena itu, mereka memberi pelindungan virus yang terjadi di desktop mereka, di gateway internet atau di kantor. Namun dengan perangkat sebelum yang terhubung ke internet langsung, hal itu tidak terjadi lagi. Ketika virus Palm muncul di internet, banyak orang khawatir tentang keamanan internet karena video sulit untuk memeriksa virus karena mereka tidak terhubung ke jaringan utama perusahaan. Code for one moment last week, the internet stood still at fun, dirilis di Universitas di Cina 12 Juli 2001. Setelah tetap terjaga kode diberi label Mountain Dew. Cacing ini mulai menyebar dan meskipun lambat. Dan demikianlah penjelasannya. Terima kasih.